kebenaran firman-Nya. Kita akan sambut dengan satu pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita, mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu. Mari saya mengajak saudara bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Haleluya Yesus, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Amin, haleluya. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Kami menutup mata kami. Kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan. Amin. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Sekali lagi katakan sampai akhir. Glory, haleluya Yesus. Yesus Tuhan, menanti janjimu sampai ku dapat. Amin, haleluya. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Benar ya Tuhan, biarlah kami ya Tuhan terus setia dalam menanti janji-janji kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan yang berkarya atas pemberitaan firman pada pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu ya Tuhan, Kau urapi dengan hikmat yang di surga ya Tuhan,
untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami siapkan ya Tuhan segenap kehidupan kami ya Tuhan untuk diisi dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi saudara, shalom. Saya percaya semua dalam keadaan baik ya. Walau faktanya jalan hidup tidak selalu mulus, tidak selalu lancar. Saya mesti jujur sebagai pendeta menyampaikan ini kepada kita semua. Tapi kalau kita sungguh di dalam Tuhan, artinya kita memiliki pengharapan kepada Dia, kita ada dalam kesungguhan sebagai Kristen. Ya, tidak tanggung, tidak separuh-separuh, tidak setengah-tengah, tapi totalitas. Jujur, di mata Tuhan itu terbuka apa adanya ini Tuhan. Aku ini orang dosa, tapi aku tidak mau tinggal terus di dalam dosa. Nah ini kunci keberhasilan anak-anak Tuhan itu di situ. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ini dibelenggu dengan satu traumatis bahasa yang rada ininya. Terus terngiang disandra dengan pengalaman gagal yang pernah kita alami. Apapun bentuk kegagalannya. Ya itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita seperti yang diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Puji Tuhan, kita baca bareng ya bersama-sama ayat yang ke-18 ini 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Semua katakan amin. Ya, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu saya ngalami. Dulu saya nggak gini, dulu. Tapi waktu itu saya mengalami. Ini yang membuat orang tidak bahagia. Ini yang membuat orang nanti jadi statis. Karena dibelenggu dengan pengalaman masa lalu. Tentu hal ini yang buruk-buruk. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita kemudian terus ngawang. Coba saya dulu gak ngalami gitu, gak gini. Coba waktu itu saya gak difitnah orang, saya gak gini. Coba saya itu gak dijegal orang, saya gak gini. Itu. Kapan itu? Oh ya 40 tahun yang lalu. Loh padahal 40 tahun lalu itu kalau dari waktu itu pola pandangnya kita. Semua hidup itu kan karena pola pandang. Sebabnya di situ. Sudah benar kemudian kita menyiasatinya benar dalam tuntunan hikmat. Ya 30-40 tahun itu sudah ada kemungkinan kan sudah dipulihkan. Enggak terus grafiknya itu semakin buruk. Buruk itu kan ada dari pikiran. Ya, corok kerennya generasi zaman now katanya itu paradigmanya itu loh Pak. Nah, ini dilempengin aja ini. Kita dengar firman ibadah kita itu titik tolaknya adalah kita belajar firman Allah supaya meluruskan pola pandang kita. Nah sikap kita gimana Pak di hadapan Tuhan? Ayo kita mengosongkan diri, sama-sama belajar. Gitu. Bukan berarti juga yang di depan ini sudah tahu semua, perfect, sempurna, jauh. Tapi saya mau belajar terus. Ya jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tergantung kita. Gitu, tergantung kita. Jadi kenapa ada anak Tuhan, kok yang lain alami begini, alami begitu. Kami kok begini saja gitu. Nah, berpikir, berpendapat begini saja itu saja sudah merupakan pola pandang yang
Iya. Tidak ada begini-begini saja. Kalau saya mensyukuri, aduh puji Tuhan, ternyata hari kemarin dapat aku lewati, karena pagi hari ini Tuhan bangunkan saya masih bisa nikmati enak dan tidak enak. Aduh enak, wingi nggak enak loh tanganku, saiki enakan, walaupun di drijiku kok ngilu, kenapa ya? Alah puji Tuhan, wong cuma jari-jari aja. Jadi kita saudara yang dikasih Tuhan melihatnya, aduh nasib sudah menjadi, ya kan? Kalau bubur itu gambarannya acur, encer, bleketrek gitu ya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Pola pandang lagi kan. Tuh, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang membingungkan, kalau kita merenung, kita mohon hikmat Tuhan, ini kita anak Tuhan konteksnya, di situ pasti ada pencerahan dari Tuhan. Jadi kalau gitu orang itu apa yang dimakan, apa yang di ini, sesuai dengan pola pikir, nanggapinya biasa aja ya, ya enak. Hidup saya penuh warna ya. Enak, enggak enak, enggak karu-karuan gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi menghantarkan saya dijumpai Kristus. Menghantarkan saya apa saudara? Dijumpai Kristus. Nah itu kalau saudara berpikir begitu. Saudara tidak perlu tersandra itu. Dengan pengalaman gagal, kesulitan masa lalu. Karena kita tahu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kalau kita salah seperti itu, kita muter aja di situ. Kayak pintu itu muter di engselnya aja. Terus bolak kriat itu. Ayat 19, mari kita baca. Baca bareng saja ya. Mari bareng sama-sama. 43, 19, 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Kita ini orang yang punya pengharapan kepada Allah. Amin. Pengharapan kepada siapa? Kepada Allah. Di dalam segenap keberadaan kita. Yang senang, yang susah, yang lancar, yang ada seretnya, yang ini keberadaan kita. Ya, punya pengharapan kepada Allah. Firman itu mengatakan di bagian lain, orang yang berharap Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Alasannya apa? Alasannya Tuhan itu mampu apa? Melakukan seperti yang ditulis di dalam ayat ini, saudara-saudaraku. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Yang tandus, padang gurun ya, yang menyeramkan. Padang gurun yang ya sulit dilalui, makanya Israel sampai muter-muter gitu kan di situ. Tapi itu sengaja diizinkan Tuhan dalam konsep programnya Tuhan seperti itu. Ya, karena ditulis supaya jangan kalau dia kecewa dia kembali ke Mesir dengan mudahnya. Tuhan itu ingin menghalangi kita supaya jangan kita kembali ke jalan hidup yang lama. Amin. Dia halang-halangi terus. Karena ada kecenderungan manusia itu untuk seperti itu. Bahasa sederhananya apa? Untuk kumat. Hindari kekumatan. Ucapkan bareng dengan saya 1, 2, 3 apa? Hindari kekumatan. Ya. Saudara-saudara aku ini kasih kumat. Ngulang lagi. Hal yang jelas-jelas kalau kita udah evaluasi saat sadar, iya kayak gini. Ngapain gitu. Tuhan menghalangi itu. Makanya kalau saudara berancang untuk mencapai sesuatu dengan mudah dan itu perjalanan yang salah, lantas digagalkan, Tuhan itu mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur. Berarti apa? Memang Tuhan ingin membuat kita jangan terus di jalan yang salah. Ya, manusia itu dibodoh-bodohin.
Makanya urusan yang ini Tuhan intervensi. Roh Kudus turun campur tangan atas hidupnya anak Tuhan. Kalau enggak, orang Majus itu kembali menemui siapa saudaraku? Herodes. Orang Majus itu kembali menemui Herodes. Akhirnya apa? Dia dikendalikan, diatur, dikontrol oleh Herodes. Itu gambaran alatnya setan, gambaran setan atau iblis. Itu Herodes. Buktinya apa? Membunuh ya kan. Ketika orang Majus tidak kembali itu semua anak laki-laki umur 2 tahun ke bawah dibunuh, dibantai semua itu. Pekerjaan siapa membunuh itu kan? Alkitab kasih tahu kan? Pencuri itu mencuri, membunuh. Yang ketiga apa? Nah itu. Tujuannya si Herodes ini ingin membinasakan Yesus. Yesus memang akan menanggung kebinasaan manusia, tapi tidak semata-mata karena nuruti Herodes, enggak. Karena dia nuruti program kerja ilahi, maka dia tergantung di atas salib Golgota. Amin. Tidak ada yang bisa kok mengarahkan di situ. Makanya selalu kan saya berkata, saya tidak bisa menerima kalau Yesus itu mati karena salib. Kata pentingnya apa yang perlu dikoreksi? Karena. Tapi kalau Yesus mati di atas salib, nah itu betul. Karena di atas itulah dia mati, di atas itulah dia menyerahkan nyawanya, di atas salib itulah adalah menjadi pintu masuk untuk menjalani prosesi perpindahan ya seperti roh manusia dari alam nyata ke alam yang tidak kelihatan, alam roh, alam akhirat. Dengan itu dia mau mati. Diturunkan dari salib, masukkan dalam kubur, pintu dikubur, ditutup jeret, langsung dia musnah dari situ. Apa? Mati dalam arti apa? Masuk ke alam roh. Maut. Yang seharusnya dia tidak perlu itu. Ini yang diperdebatkan ya dalam dunia teologi itu. Matinya sekian jam, ini tanda-tandanya tidak bernapas, lambungnya sudah pecah. Nah, ini sebenarnya perdebatan dalam dunia kedokteran itu begitu. Ini uji ya materi makna kematian secara klinis. Nah ini kita terjerat di situ sehingga kita tidak memahami. Orang timur itu dianugerahi pemikiran yang begitu dalam, urusan ya spiritual itu enggak kayak orang barat itu. Maka kalau baca kitab ini kemudian dalam konsep cuma melihat permukaannya, enggak akan tahu. Ya perlu yang dalam dikeluarkan. Epifania. Sesuatu yang tersembunyi, yang dalam itu dikeluarkan sampai di permukaan, baru kita lihat itu. Ya kadang orang berpikir tentang Tritunggal itu. Terus bedakan ini oknum Bapa, oknum Anak, oknum Roh Kudus. Ya oknum kesulitan. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tri, ya kan? 3 tak? Sebutan ini kan. Tapi sesungguhnya tunggal. Dari tiga sebutan karena memang keberadaannya Allah itu dia adalah roh, dia adalah firman. Ya, dan disebut Bapa itu karena memang dia pencipta dari segala yang ada yang dulunya tidak ada. Maka dia datang dalam wujud yang tunggal, namanya siapa? Tuhan Yesus. Gitu. Sehingga di dalam prosesnya itu firman ya Roh Kudus dia datang. Apakah dia juga bisa dipanggil Bapa? Kenyataannya 1 Petrus pasal 1 kan gitu. Ya, ayat yang ketiga itu. Segala puji kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Intinya adalah yang tidak kelihatan itu
ya, memperlihatkan diri dalam wujud yang dapat dilihat. Firman itu jadi wujud Yesus Isa Al-Masih. Sehingga waktu dia menyampaikan segala sesuatu, dia tidak tanya kepada Allahku, aku mau ngomong apa? Kayak Nabi itu kan tanya, ini ya Allah, ini risalah pesan apa yang harus disampaikan itu. Enggak. Yesus berkata, sebab semua yang kukatakan itulah dari Bapa. Firman itu, maka dia langsung. Orang tidak bisa ketemu. Mana sang pencipta yang roh, yang berfirman menciptakan segala sesuatu itu kan. Kemudian dia datang. Wujudnya itu Yesus. Semakin jelas ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi bukan Tritunggal itu bukan keberapaan dari kata berapa itu. Tetapi Tritunggal itu adalah apa? Keberadaan. Eksistensi. Keberadaan pencipta itu inilah. Kok 3 Pak? Kok bukan 4 Pak? Kok bukan 5? Takono dewe. Tanya, oh gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara itu yang dia sampaikan. Jadi bukan 3 itu ini. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti ada kursinya Bapa, ada sebelah kanan, tangan kanan. Itu adalah bicara tentang pendelegasian secara penuh, secara utuh. Dari sang empunya otoritas. Seutuhnya dikaryakan oleh Dia yang mengambil wujud. Namanya siapa tadi? Tuhan Yesus. Makanya tidak ada orang bisa naklukkan setan itu loh. Nabi pangkat apa aja tidak akan bisa. Itu iya. Karena setan itu di samping dia lebih tua, dia makhluk roh. Yang sempat diberi kekuasaan waktu dia menjadi malaikat. Oleh Allah. Jadi ini kalau bukan dia yang memberikan kekuasaan itu kepadanya, yang menaklukkan, tidak ada yang bisa. Begitu juga maut. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Alam itu dimasuki semua arwah masuk ke situ blung. Tidak ada yang mampu keluar. Kecuali Dia. Pencipta segala sesuatu. Dia masuk di situ untuk mengobrak-abrik, menaklukkan iblis. Lantas ya keluar. Ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini berkembang sedikit ke arah doktrin. Saya memang harus masukkan itu berkait dengan bagaimana Tuhan itu. Ya, rela memberi nyawanya. Tidak bisa dimatikan oleh Herodes, tidak bisa dimatikan oleh Pontius Pilatus, oleh Yudas, oleh tombak segala macam itu. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya ya tidak akan pernah jadi. Makanya matinya jauh lebih cepat. Iya kan? Dinyatakan mati itu. Itu pun ada satu esensi penting dari perjanjian lama yang harus digenapi. Sebab kalau tidak mati sore itu dipotong kaki kanan, kaki dan tangannya. Sementara Alkitab memberitahu di perjanjian lama bahwa tidak ada satupun tulangnya yang dipatahkan. Kenapa? Ini khusus lah, baru saya tunjukkan. Tubuhnya itu khusus. Itu tubuh yang datang dari sana. Tubuh dari firman, tubuh dari Roh Kudus. Nah itu. Nggak boleh. Ya, kalau dicacati oke, dan itu dibawa tandanya sampai nanti kita ketemu Dia di sorga. Bekas mahkota duri, tidak karu-karuan, ya kepala. Itu ada. Tapi dalam kemuliaan sekarang. Dengan tangan yang mengangah bekas lubang paku, sengaja itu menandai itu Yesus. Ya, dan Dia pernah dilukai pada waktu Dia datang dalam wujud manusia ketika umur 8 tahun. Dibawa ke bait Allah untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat, ya, dilaksanakan
khitan. Kenapa ini? Supaya apa yang nanti dikatakan bahwa aku datang bukan untuk memusnahkan hukum Taurat, melainkan untuk apa? Tolong yang tahu apa? Nah, menggenapinya, menyempurnakannya. Yang kamu, aku tidak bisa melakukan, Dia sudah melakukannya bagi kita. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita ini di dalam iman pengharapannya kepada satu pribadi yang jelas. Yang dasar semuanya adalah kasih. Itu bukti, itu Yesus, itu dari sorga. Karena kalau Tuhan itu dikatakan, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Limpahan jangan dimanakan materi melulu. Tapi kelimpahan bahagia, kelimpahan kebaikan Tuhan. Karena memang Tuhan itu merancang semuanya baik buat kita. Kenapa Pak kok sekarang jadi banyak masalah, banyak susah dalam hidup itu? Ini ulah setan. Dan akibat dari kejatuhan kakek buyut kita. Yang tidak tahan uji, makanya ayo kita setelah jadi anak Tuhan, ditebus Tuhan, kita mau belajar untuk melatih ketahanan kita, supaya kalau diuji kita tetap memiliki militansi iman yang baik. Amin. Nah itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ayat yang ke berapa tadi? 19 tadi ya, Yesaya pasal yang ke-43. Ayo kita baca bareng lagi cepat. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sudahkah engkau melihat? Nah ini penting. Melihat tentang apa? Kemampuan Tuhan. Melihat tentang apa? Tentang keperkasaan Tuhan. Yang tadi digambarkan, dia bisa bikin jalan di satu tempat yang tidak masuk akal. Dia bisa menghadirkan sungai di tempat tandus kering. Ya. Sudahkah engkau melihat? Ini penting, melihat apa yang belum kelihatan. Epifania. Saudaraku, epifania, sesuatu ya yang tidak kelihatan itu bisa kita lihat. 2 kata itu katanya. Epi itu sesuatu yang di permukaan. Pania itu sesuatu yang ada di dalam. Tapi jembul keluar akhirnya kelihatan. Air taruh kertas di atasnya kan kelihatan itu. Kertasnya itu ya di permukaan tuh epi. Saudaraku. Pania itu adalah seperti ya masih air lagi barangkali analoginya kita bawa gabus. Kita masukkan ke dalam kemudian kita lepas. Apa yang terjadi? Dia muncul di permukaan. Ini saya kira bisa dikaitkan dengan peribahasa sambil menyelam apa? Sambil kita mendalami sesuatu yang asalnya tidak terlihat menjadi apa? Kelihatan. Kalau anak Tuhan, sudahkah kamu melihat epifania kah? Ini tambahan ya. Kamu, aku. Ya, dari apa yang orang lain selalu tidak lihat. Makanya kalau dia tidak melihat sesungguhnya esensinya itu gabus di dalam yang nanti jebul itu. Dia selalu diwarnai dalam hidupnya orang yang demikian tidak melihat itu. Penuh dengan ya keputusasaan, kekecewaan. Di permukaan kok cuma gini, kertas kosong. Seperti itu. Hidup ini kok ada sulit, kok banyak masalah, ini dari mana nih sumber masalahnya? Yang dicari sumber masalahnya. Bukan cari jalan keluarnya. Tidak cari supaya yang tidak kelihatan menjadi apa? Kelihatan. Itulah pengharapan. Pengharapan itu berharap sesuatu yang belum kita terima. Bagaimana anak Tuhan itu kemudian bisa mengalami epifania ini? Karena Tuhan taruh iman di dalam kita. Iman itu adalah dasar untuk percaya segala sesuatu yang belum
terlihat, belum kelihatan. Ya, lanjut kita baca. Amsal 23, Amsal Sulaiman 23, ayat 18 lagi. Demikian firman 23, Tuhan. iya silakan Pak. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Pendek kan? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu. Makanya selalu saya bilang orang gagal itu lumrah. Karena manusia itu sudah jelas tidak sempurna. Pengetahuannya terbatas, kemampuannya terbatas, rentan dengan segala macam ketidakmampuan. Ya, tapi kita mau dalam hidup ini belajar terus. Kita belajar firman itu untuk memperoleh pendampingan Tuhan. Belajar firman memperoleh pendampingan Tuhan. 1, 2, 3. Belajar firman memperoleh pendampingan Tuhan. Nah, orang yang didampingi Tuhan tuh tidak mungkin gagal total. Tidak mungkin gagal fatal. Amin, saudaraku. Yang pasti mungkin adalah batal gagal, saudaraku. Bisa bedakan, saudaraku. Halo, yang mungkin apa? Tolong ucapkan. Batal gagal artinya apa? Iya. Dalam hidup. Ini tak bolak-balik aja ya, itu spontan loh. Saya nggak mencatat yang gimana itu ya. Saudara spontan itu. Karena ya ini perlu terus kita belajar dari kehidupan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kita masuk lagi, ini syaratnya. Ya, masa depan sungguh ada, harapan Tuhan itu pasti jos. Amin. Ayub 8 ayat 5 sampai 7, 5 sampai 7. Ayub. Dekat Keluaran ya. Sekali waktu pendeta harus menyesatkan dikit. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Puji Tuhan. Ya. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah, apa ini Pak? Kristen itu yang serius. Sungguh-sungguh. Ya, jangan ngambang. Mencari Allah. Dan memohon apa? Belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, rendah hati. Aku ini butuh belas kasih-Mu Tuhan. So, kalau bukan belas kasih-Mu aku binasa. Aku tidak mampu menerusi perjalanan ini karena sungguh terlalu sulit. Tetapi kalau Engkau berbelas kasih, belas asih ya kepada saya pasti bisa. Gitu. Ayat yang ke-6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dikatakan bersih. Tidak bersih gimana wong sudah disucikan oleh Tuhan. Iya kan? Ini modalnya. Bukan bersihnya karena usaha kita lantas kita bisa pamer dan sombong. Sambil meremehkan orang lain. Aku bersih kalau kamu tuh kotor tok. Nah, bersih karena Tuhan sudah sucikan hidup kita. Sucikan roh kita, jiwa kita. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, jujur. Mengakui diri apa adanya. Enggak kemetak. Enggak atos patae. Ya, kemetak atos patae. Tegar apa? Tengkuk itu bahasa Indonesianya. Ya, merasa diri superior, merasa diri hebat. Ada waktunya sisi itu boleh diaplikasi, diterapkan ketika saudara sedang menjalankan sesuai dengan bidangmu di antara orang sejawat dan lebih lagi ketika engkau ada di antara bawahanmu. Tentu kita harus menunjukkan ya skill yang ada pada kita.
Saudaraku ini kasih Tuhan. Ada satu kelebihan yang dimiliki, itu wajar. Tetapi secara diri pribadi kita harus berkata kepada Tuhan, kalau bukan karena kemurahan-Mu, aku tidak akan pernah bisa punya kemampuan seperti ini. Kenapa? Sebab kalau stroke dikit aja, dowe. Benar enggak? Ini fakta. Ada penyumbatan dikit aja ngiler. Ya. Ada penyumbatan jalur ya, pembuluh yang ke jantung aja, tersumbat aja, kletek. Nggak iso teblung nih saudaraku. Iya. Oh ya gini ini kan saya berhasil kan karena ya saya berjuang dari masa muda. Memang itu enggak usah diomongkan, mesti tahu. Ya, tipe kita ada tipe orang pejuang yang bekerja sungguh-sungguh, iya. Tapi kembali lagi kalau secara personal kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan kok masih Kau beri kesempatan umur buat kami sampai hari ini. Dan kami masih yang orang katakan masih produktif. Orang katakan oh masih ini ya lagi bergairahnya hidup. Tapi justru kalau bukan karena kemurahan-Mu, Engkau masih mengizinkan roh kami nempel dalam tubuh dengan baik. Ini tidak akan pernah terjadi kalau bukan karena kasih kemurahan-Mu itu Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi amin saudaraku. Nah, itu. Nah orang yang begitu. Ketika melangkah dia akan melihat. Epifania. Sesuatu yang di dalam itu jebul. Kalau enggak kita mikir dengan cara usaha kita. Kalau enggak dengan cara, oh aku punya andalan. Ini orang-orang. Apalagi siapa. Ya yang bisa aku harapkan aku sandari. Kalau dengerin firman, si Henry. Orang mana itu? Gresik. Oh alah. Masa harus didengar itu? Ya silakan. Toh yang saya sampaikan bukan suara saya semata. Suara yang keluar dari mulut saya adalah isi hati Tuhan. Demi kita semua, Dia mau bangkit. Amin. Demi menolong kita, demi mengasihi kita, Dia mau mengulurkan tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu ayat yang berapa tadi itu? Ya. Ayat yang ke-6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Dan Ia akan memulihkan apa? Rumah yang adalah hakmu. Ya saudaraku, kehidupan ini ada dalam pemeliharaan Tuhan, itu hak kita. Saya tidak mengatakan, oh jadi Kristen apalagi semangat mempersembahkan. Mesti aku nanti serta-merta jadi cepat kaya. Enggak, saya tidak mengatakan begitu. Tapi kita punya hak untuk menikmati semua yang Tuhan punyai. Yang disediakan Tuhan untuk kita. Itu sebabnya kita panggil Dia Bapak. Karena Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Kalau kita anak, kita ahli waris. Yang Bapak punyai di dunia, yang Bapak punyai di akhirat, sorga, disediakan. Untuk siapa? Kita. Kapan? Nanti semua ada waktunya dan terukur. Semua ada waktunya dan terukur. Sorga milik kita, amin. Belum semua. Perhatikan. Sorga milik kita, amin. Amin. Sekarang. Nah kan ada waktunya kan. Kita nunggu waktu kan. Nah begitu juga. Pemulihan. Pemberian Tuhan. Selama kita ada di sini, tidak bisa kita paksakan. Untuk mesti ngikuti konsep kita. Kalau kita terima semua, hati-hati bakal celaka itu. Bisa karut-marut. Seperti anak bungsu yang lebih populer dengan sebutan anak terhilang. Lu enggak salah kok dia minta. Cuma tahu gitu loh. Kiranya kita tahu bahwa yang disediakan tuh bakal dikasih. Cuma terukur. Engkau diberi kekuatan untuk melihat satu waktu nanti. Oleh kuasa Tuhan. Epifania, sesuatu yang tersembunyi.
Ya, kalau kita melihat yang kelihatan tok di permukaan, ya sedih, susah. Kenapa kami masih dalam pergumulan seperti ini? Kenapa kami harus dihadapkan kenyataan seperti ini? Kenapa kok bukan orang lain, kok mesti saya? Itu kan egoisnya kan gitu kan. Kok mesti saya? Itu gak enak mesti ngono. Nek enak memang layak saya dapat bintang. Kenapa mesti saya? Perlu epipania. Dengan hikmat, dengan penglihatan rohani, untuk nanti satu waktu akan melihat sesuatu yang di dalam itu keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di ayat yang ke-7 itu, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, ya kalau diukur dibandingkan, ya tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Yang pasti ini di sorga, itu yang pasti. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kedudukanmu yang dulu itu tidak ada apa-apanya. Kok sekarang jadi orang ya kayak gini? Di dalam dunia ini saudara akan dapat mensyukuri itu. Kalau saudara percaya ya, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti bisa terjadi. Jangan malas, jangan yang aneh-aneh. Gitu loh. Kita mulai sesuatu yang benar. Kalau fondasinya benar, enak. Fondasi benar itu enak sama Tuhan, enak sama sekeliling. Jadi pendeta kan tuntutannya itu kan, diharapkan ya enak sama Tuhan. Ya pastinya kan sama sekeliling. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Contoh terakhir ya, kita buka di dalam Yohanes pasal 9. Dikit lagi. Ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang buat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada lagi seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Selalu orang itu kalau berpikir, wah ini kenapa ini lahir kok buta? Ini kenapa orang kok bawa penyakit bawaan? Ini orang kok ngalami masalah hidup kayak gini terus-terusan? Selalu pertanyaannya, siapakah yang salah? Siapakah yang berdosa? Ya istilah kita sudah kadung ini ya, cari akar permasalahannya. Sebetulnya yang perlu dicari apa? Jalan keluarnya. Kadang hidup itu kita, ya fakta ini fakta. Menghadapi satu pergumulan, kenyataan yang pahit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan bilang di sini, ketika kamu menghadapi permasalahan ini, coba kamu jangan noleh masa lalu. Jangan terbelenggu disandra dengan sebuah kegagalan di masa lalumu. Tapi kau lihat Tuhan. Karena Tuhan bisa jembulkan yang tidak kelihatan untuk menjadi sesuatu yang kelihatan. Dan lihat dulu sebelum menjadi kenyataan. Bahwa yang dijanjikan tentu pasti ya dan amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita seringkali tidak begitu. Kiranya hari ini dijamah sama Tuhan ya. Amin. Asal aku masih ada, masih terang, belum datang malam. Kamu bisa bekerja, melangkah dengan iman. Mumpung masih ada terang, masih ada Yesus yang menyertai kita. Nanti kalau datang malam, artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan. Tidak bisa kamu melakukan sesuatu, bekerja untuk mendapat sesuatu yang kamu harapkan dari aku. Gitu loh maksudnya. Selagi masih terang itu, selagi masih Yesus ini menyertai, Immanuel sama kita semua. Di sepanjang awal tahun sampai seterusnya, tahun 2020. Amin. Akhir dari khotbah saya, kadang pergumulan itu dihadapi oleh anak Tuhan. Kelihatan permukaannya flat-flat saja. Hidup penuh tekanan, banyak rintangan. Tapi kalau saudara punya Tuhan, harapanmu kepada Dia, selalu ada yang mengisi kekosongan itu. Dan Dia memberi jawaban kepada kita semua. Amin. Dan saudara akan mengalami epifania. Kita tunduk kepala. Saudara patut mengucap syukur pagi ini. Hidup itu itulah.
Tapi Tuhan ada untuk kita semua. Percayakah tangan kasih-Nya dapat menjangkau saudara semua hari ini? Haleluya. Tidak patut seorang pun saja di sini. Kemudian engkau protes, tidak mau menerima kenyataan yang sedang diizinkan Tuhan. Layak kita semua belajar seperti yang Paulus katakan, hendaklah kamu mengucap syukur senantiasa di dalam segala keadaan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Hari ini menjadi istimewa bagi kami semua. Karena Tuhan ada untuk kami. Karena pertolongan Tuhan terus berlaku untuk kami. Karena kasih anugerah-Mu masih terbuka untuk kami. Selagi masih siang, sebelum datangnya malam itu Tuhan, bila kami mau bekerja sama dengan Tuhan. Untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan programkan di dalam hidup kami semua. Hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti bicara sejenak ini. Tapi Roh-Mu yang kudus terus menguasai kami. Engkau terus berfirman menuntun kami. Karena Engkau ada untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati saudara. Terima kasih Bapak Gembala buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Puji Tuhan, kita akan beri yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan pujikan berbahagialah orang yang takut pada Tuhan. Berbahagia orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan memberikan hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu, curahkan kuasa. Amin Yesus, haleluya Yesus. Kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kebesaran-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan memberikan Haleluya. hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu. Curahkan. Kembali saya mengajak saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Curahkan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kebesaran-Mu, oh Yesusku. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sudah melawat dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang telah kami terima pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang selalu menuntun jalan hidup kami, untuk kami dapat berjalan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala yang telah melayani pemberitaan firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan Bapak Gembala. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat atas Bapak Gembala. Ibu Gembala beserta seluruh keluarga, Tuhan juga memberkatinya Tuhan. Segenap pelayan Tuhan, Tuhan memberkati dan mengurapinya Tuhan. Dan seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini, pastinya Tuhan sudah memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada pagi hari ini kami berkesempatan
membawa persembahan kami ke hadirat Tuhan. Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat menjadi sarana untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami pagi hari ini, dan Tuhan juga akan memimpin dan memberkati ibadah siang di Surabaya, sore dan malam di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan pelindungan Tuhan dalam perjalanan kami. Dan Tuhan akan pertemukan kami kembali pada hari ibadah yang telah ditentukan untuk kami kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama pulang dengan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat jalan.